dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menyapa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 21 September 2022. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau memungkinkan kami boleh beribadah bersama, bersekutu memuji dan membesarkan namamu pada malam ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon ya Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat memahaminya. Bersabdalah karena kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 20 ayatnya yang ke-45 sampai pasal 21 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menasehatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Amin. Sikap beragama yang benar. Demikian tema kita malam ini. Dalam bahasa Toraja, soyanan kami kalukan tongan. Saudara-saudara, sikap beragama harusnya nyata dalam perilaku kehidupan. Banyak orang mengaku beragama, tetapi sikap keagamaannya sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Karena itu Yesus mengkritik sikap beragama para ahli Taurat yang justru memanfaatkan orang-orang terpinggirkan dalam berbagai kepentingan mereka. Para ahli Taurat kelihatan sangat terhormat dan tampak sangat beragama. Mereka memakai pakaian jubah, doa-doa yang panjang, selalu duduk di depan.
tetapi justru di balik kesalehannya mereka menyembunyikan kefasikan. Para janda yang merupakan kelompok masyarakat terlemah yang seharusnya mendapat perhatian sebagaimana dinyatakan dalam hukum Taurat, diabaikan. Bahkan mereka menelan rumah janda-janda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kritik Yesus yang lain adalah motivasi mereka membuat dan memberi. Motivasi mereka dalam memberi persembahan. Banyak orang kaya memberi persembahan dalam jumlah besar. Tetapi ternyata kekayaan mereka adalah hasil memeras orang miskin. Dengan sikap inilah Yesus membandingkannya dengan persembahan janda miskin yang dinilainya jauh lebih besar. Karena ia memberi dalam kesadaran bahwa seluruh hidupnya sangat bergantung pada kuasa Allah. Dengan ajaran Tuhan Yesus ini, saudara, mengingatkan kita tentang sikap beragama yang sesungguhnya. Kita harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita, peduli terhadap sesama yang menderita dan berkekurangan, dan sesungguhnya itu adalah keharusan iman umat. Dan hal itu tidak hanya dilakukan dengan memberikan sedekah, tetapi juga memeriksa dengan baik cara memperoleh kekayaan. Jangan sampai diperoleh secara tidak adil dan mengorbankan sesama manusia. Amin. Mari berdoa. Kembali dalam kerendahan hati kami ya Tuhan, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan memberi kesempatan bagi kami boleh beribadah bersekutu bersama, memuji dan membesarkan nama-Mu. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus-Mu memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan pada malam ini boleh menjadi warna hidup kami, sehingga kami semakin mengerti arti dan makna beragama dalam hidup ini. Bapa di sorga, malam ini kami membawa kepadamu akan keberadaan jemaat-Mu dan siapapun yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada. Engkau mengenal hati mereka, Engkau mengetahui keberadaan hidup mereka, rencana-rencana hidup mereka. Kami berdoa Tuhan hadir bagi mereka, terus memberkati, meneguhkan, menguatkan mereka. Beberapa di antara mereka masih terus bergumul karena sakit, dan beberapa anak-anak kami juga sedang dalam perawatan di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah-rumah mereka. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan anak kekasih kami Dave Antonia, anak dari keluarga Anton Sampe, anak Dea, anak dari keluarga Herdia Stian, anak Linda, anak dari keluarga Matius Minggu yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Ben, anak dari keluarga Alton Mangiwa yang dirawat di Rumah Sakit Siloam, Lucretia Rosalin, anak dari keluarga Roni yang dirawat di Rumah Sakit Tentara, Cesi dan Tabita, anak dari keluarga Anton Tudang yang dirawat di Rumah Sakit Restu Ibu, serta Clara Natania Meloni, anak dari keluarga Octavianus Ramba, juga Bapak Obed Bombang. Mereka sakit Tuhan, termasuk Eka Boro dan Ibu Elizabeth Patolan yang dirawat di rumah-rumah sakit. Engkau lihat dan Engkau tahu pergumulan mereka karena sakit ini. Maka kami berdoa dan memohon agar Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya pada waktu Tuhan, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, mereka boleh pulih, mereka boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa Sorgawi. Kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan-Mu ketika Engkau menyatakan pemulihan kesembuhan. Kekasih-kekasih kami ini, anak-anak kami ini pasti pulih dalam nama
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk mereka yang terus berjuang dalam mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Dalam karir yang lebih baik, Tuhan tunjukkanlah dan buka jalan pula untuk kerinduan mendapatkan pendamping hidup. Tuhan tunjukkan pasangan yang sepadan, kerinduan untuk mendapatkan momongan Tuhan yang menolong mereka, dan berbagai-bagai kerinduan lainnya. Kami berdoa, sendengkan telingamu mendengar dan menjawabnya. Berkatilah anak-anak kami dalam pertumbuhan dan permainan mereka. Beri sehat kuatmu bagi mereka. Begitu juga yang sementara menuntut ilmu, Tuhan berkatilah mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu Tuhan, membawa akan seluruh keberadaan hidup umat-Mu. Tuhan berkati. Beberapa saudara kami hari ini sedang merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Yusuf Wensa, Angel, Bunga Liapare, Ibu Serpin Salu, dan Revan Tulak. Kiranya Engkau menyempurnakan syukur dan sukacita mereka. Kebahagiaan penuh menjadi milik mereka. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur dengan Bapak Harpa Lempang Kumpang dan Ibu Elin Cekulin Karangan. Bapak Yose Rizal Toding Rante dan Ibu Stepani Meliani Sumaryani. Engkau yang memperjumpakan mereka dalam tali kasih, menjalani hidup rumah tangga dalam berbagai dinamika, dan hari ini mereka boleh mensyukurinya itu semata-mata karena belas kasih-Mu. Mari berkati keluarga mereka, mari berkati anak-anak mereka, dipeliharakanlah mereka dalam kasih dan cinta Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan berbagai bentuk penata layanan di jemaat ini, Tuhan berkati, agar boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhanlah yang dimuliakan di dalamnya. Berkati hamba-hamba-Mu, para pendeta maupun penatua dan diaken, pengurus OIG, dan semua kepanitiaan yang Tuhan pakai untuk pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati agar supaya boleh menjalankan tanggung jawab itu dengan takut akan Tuhan. Dipeliharakanlah kiranya kami semua. Teruslah Engkau memberkati para kepala keluarga dalam tugas tanggung jawab mereka, baik yang ada di lokasi pekerjaan maupun di lokasi ini. Memberkati para ibu dalam kesetiaan penuh mereka sebagai tiang doa bagi keluarga mereka. Meneguhkan para orang tua kami menjalani masa tua, usia manis, usia senja mereka. Terima kasih Bapa, peliharakanlah kami malam ini agar esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami dan jawablah, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap kita semua tetap dalam perlindungan pemeliharaan kasih dan cinta Tuhan. Tuhan memberkati.